Oke, kita kembali lagi setelah break ya. Barusan ada pembahasan menarik. Iya, tapi kita tidak mau mengeluarkan karena sangat berbahaya sekali. Tapi aku kepingin berongkos suatu saat kita akan sangat-sangat berada di pinggir jurang. Ketika hidup kita sudah tidak berguna. Justru. Saat yang tepat untuk kon membuat sesuatu atau membuat konten di pinggir jurang sekarang. Kenapa? Saat kon masih tidak terkenal. Wah. Tapi kan dari ketidakterkenalan, pembahasan itu merubah kita menjadi sosok yang terkenal. Oh iya. Soalnya nek kon wis di atas nanti ya. Susah ya? Susah kon kate ngomong sembarangan, men. Iya sih. Kon saiki kate ngomong titit gitu ya. Oh, Sensor manual ada editor. Oke, di episode kali ini kita akan bahas soal pagelaran SEA Games yang kemarin sudah dilakukan. Dan entah apakah memang sudah selesai atau bagaimana, tapi belum ada laporan untuk acara penutupannya. Cuma sejauh ini perolehan medali kalau gak salah masih dipegang oleh Vietnam. Bagus mari, Cok. Closing ceremony wis mari. Oh, sudah selesai. Oke. Berarti sudah selesai SEA Games-nya di Kamboja 2023 dan kalau gak salah yang jadi juara umum adalah Vietnam, diikuti oleh Thailand dan Indonesia di peringkat ketiga kalau gak salah seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi di SEA Games kemarin, dari mulai ketidaksiapannya panitia pelaksana, kemudian dari berbagai macam kontroversi yang ada di beberapa cabur yang juga ikut bertanding, sampai ke masalah internal atlet kita sendiri yang ada beberapa potensi cabur yang dapat emas akhirnya harus gugur karena suatu dan lain hal seperti itu. Oke, langsung aja kita akan bahas soal apa aja bro yang menjadi kontroversi ketika pagelaran SEA Games di Kamboja 2023 kemarin. Ya, ini aku searching ya. Oke. Poin-poinnya. Oke. Nanti. Tapi yang paling pertama adalah terbaliknya bendera Indonesia. Oh, itu adalah kesalahan fatal. Terbaliknya bendera Indonesia. Polandia bangsat sing melok tiba. Tapi anu lah. Kan ya untungnya Kamboja anjing musuh daro Indonesia iku merah putih. Ya itu kenapa dibiarkan? Masalahnya kan kenapa dibiarkan? Kan seperti itu. Kita kan dikoreksi dong. Kita bayangkan skenario yang terjadi kenapa bendera itu terbalik. Oke, mungkin karena masangnya. Iya benar sih. Gak mungkin gak tahu kalau kita merah putih. Nah menurutku gini. Apa? Kan tiang ya. Wes bener ki, merah putih. Ya, wes bener merah putih. Terus melorot. Duh, sing gowo iki panik. Iya. Ya bisa. Jadi dibalik ya, gampangnya ya. Iya benar. Itu skenario kocak ya. Iya jadi kayak kono sih bangsat. Tapi benar kalau kamu tadi bilang bahwa gak mungkin Kamboja gak tahu bendera kita seperti apa. Jadi gak ada alasan yang masuk akal ketika bendera itu terbalik. Gak ada alasan yang logis. Kalau misalnya mereka tahu bahwa bendera kita merah putih gitu loh. Alasan yang mungkin menjadi akhirnya masalah adalah apakah ini kesengajaan atau mungkin ada isu lain yang ingin dibawa Kamboja untuk Indonesia. Sepertinya ini adalah pintu gerbang bahwa memang akan banyak terjadi kontroversi terkait Indonesia di SEA Games 2023. Wow, benar. Itu awal mula ya. Tapi kalau nggak salah kan PM Kamboja udah menyampaikan permintaan maaf. Ya, dan kan tidak salah dipasang di bench kan. Iya, dan kenyataannya bro ya, selama penyelenggaraan itu banyak loh. Kalau gak salah di badminton waktu kita juara umum emas ya, itu kalau gak salah juga kayaknya masang bendera Filipina di anu nih. Pokoknya ada banyak sekali kesalahan di situ gitu loh. Makanya apakah ini memang ketidaksiapan penyelenggara SEA Games 2023 atau memang ada isu lain atau seperti apa, itu yang harus kita selidiki sebenarnya sih. Karena tentu kalau misalnya bendera kita terbalik dan itu kan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita gitu loh. Meskipun kita benci dengan pemerintahan ya, tapi kita ya itu aku. Ojo kita nek ngomong. Oh iya. Enggak kayak aku ini yang lain gitu maksudnya itu kan. Apa bro? Kira-kira apa aja yang harus kita bahas di sini poin-poinnya? Tidak ikut bulu tangkis bergu campuran. Oke, kenapa itu? Nah, iki aku nggak tahu ya alasannya apa. Yang pasti bukan Indonesia aja. Iya. Ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura dan Vietnam tidak bisa bertanding di cabur bulu tangkis nomor bergu campuran. Iya. Ini terjadi karena aturan tuan rumah yang hanya membolehkan peserta dari Kamboja, Laos, Brunei, Darussalam, Timur Leste dan Myanmar. Iya. Itu kalau nggak salah kan karena memang kalau di ASEAN tuh kan Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia. Enggak, yang jago main bulu tangkis. Nah, apakah Kamboja takut? Harusnya sih iya. Harusnya sih iya. Itu fakta lah ya. Itu pastilah. Mereka Kamboja ingin mendulang emas sebanyak-banyaknya sehingga menutup kesempatan bagi yang jago-jago untuk juga ikutan. Dan itu adalah privilege bagi tuan rumah untuk membuka atau menutup cabur atau
membuka cabur baru untuk ya itu tadi untuk keuntungannya mereka. Tapi seperti ini itu. khusus anu ya, yang bergu campuran aja. Bergu campuran bener. Yang kalau nggak salah yang putra kita juara umum kita sikat habis, yang cewek juga kalau nggak salah. Oke, apa lagi? Gagal borong medali balap sepeda. Oh. Ya ini sebenarnya bukan kontroversi karena memang aturan dari SEA Games itu melarang satu negara mendapatkan medali emas, perak, perunggu dalam satu cabang olahraga, gitu loh, atau dalam satu nomor perlombaan gitu. Sedangkan tim pembalap sepeda nomor cross country Olimpik itu menang di tiga-tiganya. Oh, kita menang di tiga-tiganya. Iya, jadi emas, perak, perunggu itu dari Indonesia semua. Cuma karena ada aturan yang melarang bahwa satu negara tidak boleh mendapatkan ketiga-tiganya, jadi gagal. Akhirnya emas gitu. tok berarti kita dapat gitu ya. Rasanya cuma emas dan perak. Oh, perunggu gak dihitung berarti. Perunggu gak dihitung. Oh, tapi medalinya tetap dapat kita. Enggak dong, kan perunggu gak dihitung. Kenapa begitu? Ya kan memang aturannya. Ya mungkin bagi-bagi lah. Ya cuma perunggu lah. Iya, ya benar sih. Karena perunggu mau sebanyak apapun kalian dapat ya. Kalau emas kalian cuma 2, tidak mungkin kehitung. Iya. Gak ada gunanya, gak ada gunanya perunggu tuh. Iya. Yang dihitung tuh emas, yang dihitung tuh. Iya. Oke, next. Ini yang sempat rame, apalagi di kalangan para gamers. Oke. Tim Valorant Indonesia walk out di final. Menurutmu kok bijak kak? Ini aku punya pendapat sendiri soal itu soalnya. Monggo. Oke. Jadi itu kalau nggak salah ada bug ya. Kalau nggak salah di Valorant itu ada bug yang digunakan oleh tim Singapura. Oleh tim Singapura ketika bermain di final. Pada akhirnya ketika timnas kita merasa dicurangi, akhirnya timnas kita memilih walkout. Tapi sudah diajukan protes dari timnas kita kepada pihak panitia dan segala macam orang yang sana, dan pada akhirnya ikut emas 2. Jadi Singapura sama Valorant. Cuma kecuali di samping itu yang harus diperhatikan adalah itu tadi, apakah memang tidak seketat itu untuk mendeteksi apakah memang ada bug, atau memang itu kalau pembelanya Singapura itu bug yang sebenarnya dipakai yang aman-aman aja seperti itu. Tapi kan bug kan tetap sebuah masalah. Iya, bug bukan salah satu komponen game yang harus digunakan kalau kita mau bermain game secara adil. Intinya haram lah, bug haram lah, bug kan haram gitu loh. Ya nek menurutku entahlah. Ini kan berarti dari game Valorant-nya sendiri dong. Iya, karena ada bug tersebut loh. Tapi keputusan untuk mendapatkan 2 medali. Keputusan untuk memberikan 2 medali emas kepada 2 negara menurutku tidak tepat. Iya, oke. Aku menurutku harus tetap sendiri. Salah satu. Iya, benar. Menurutku yang harus mendapatkan perak ya tetap Indonesia. Iya. Karena Indonesia walkout. Iya. Makanya aku agak setuju soal walkout ya. Tapi itu defense-nya mereka adalah soal harga diri. Tapi seperti ini, tetap kita harus profesional dalam hal apapun itu. Jadi justru kalau masalahnya harga diri, kita gak boleh nerima walkout. Iya. Enggak, kita gak boleh nerima emas. Kalau masalah harga diri, kita kan walkout untuk mempertahankan harga diri. Tapi kita tetap ngambil emasnya. Oh, gitu maksudnya. Iya. Nah, maksudnya benar-benar aku setuju juga. Cuma nek kataku gak usah walkout harusnya. Tetap main aja udah. Gitu loh nek kataku. Maksudnya tetap main sampai selesai, baru ketika ada kecurangan, ada indikasi kecurangan dari pihak kita baru disampaikan. Gitu. Jangan marah-marah walkout karena berbagai macam hal seperti itu. Tapi lagi-lagi ya udahlah, kita dapat emas juga kok. Berarti kan protesnya berhasil. Iya dong. Lanjut boy. Dugaan kecurangan di karate. Karate sempet ya. Nah, iki aku udah ngerti ya kecurangannya apa. Oke. Coba tak baca. Karate Indonesia dari nomor kata bergu putra atau perorangan putra dan kumite bergu putri diduga mendapatkan kecurangan ketika bertanding di SEA Games 2023. Menurut Sekjen PB Forki, Raja Sabta Ervian, kecurangan tersebut terjadi di tengah pertandingan. Kita memprotes keras karena salah satunya itu bisa dilaporkan 4 bendera naik, tetapi malah dianulir. 4 bendera itu mutlak, harusnya poin. Nah, ini masalah aturan di dalam karatenya lah, kita nggak ngerti gitu loh. Terus yang mundur demi tuan rumah. Oke, yang jadi masalah di karate itu apa sebenarnya? Apakah ada aturan yang nggak jelas sehingga kita protes, atau memang ada kecurangan yang terjadi? Kalau tidak salah, ini ada 4 bendera naik itu kan mengisyaratkan berarti Indonesia dapat poin. Oke. Tapi itu tidak dihitung poin, intinya itu. Oh, ya. Salah, itu kan masalah penilaian di karatenya. Iya. Aku tidak paham juga aturan karate ya. Tapi kita juga kan yang terbaik. Tapi kita menang nggak? Enggak lah. Kita dapat medali nggak? Emang kalah kah? Aku nggak tahu juga. Oke. Nah, cuma masalahnya adalah apakah
ini terjadi karena memang kurangnya kesiapan dari Kamboja sebagai pelaksana. Contohnya bisa saja terjadi panitia pelaksana itu tidak benar-benar mengerti aturan dari karate itu sendiri. Oh, tapi ya harusnya disiapkan sesuai dengan bidangnya dong. Ya memang. Soal wasit dan segala Ya, macam. aku nggak tahu ya, ini dugaan aja iya, gitu iya, loh. iya, Kenapa iya. ini bisa sampai terjadi seperti ini gitu loh. Apakah ini terjadi karena memang kurangnya kesiapan dari Kamboja sendiri gitu. Iya. Atau memang ada indikasi lain yang memang ada kecurangan. Kayaknya ada sentimental aja. Iya bisa juga. Nanti kita akan bahas terakhir aja untuk sentimental itu ya. Oke, lanjut. Ini terakhir kita bahas bola. Iya. Oke, bagus tuh. Lanjut. Kabar pesilat Indonesia Bayu Lesmana yang disebut terpaksa mundur dari babak final kelas U45 putra. Bayu yang harusnya bertanding melawan atlet Kamboja non Sromokram di babak final namun mengundurkan diri. Hasilnya ia hanya mendapatkan medali perak, padahal lawannya bisa melangkah ke final tanpa bertanding sama sekali. Wah, kok bisa gitu? I don't know. Pelatih Kepala Timnas Pencaksilat Indonesia Indro Jatoro menjelaskan hal ini terjadi karena ada kesepakatan awal antara negara peserta cabur nomor tersebut, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja. Awalnya Kamboja tidak mau mempertandingkan cabur pencaksilat, namun dengan lobi peserta lainnya, cabur ini tetap diadakan sebagai apresiasi. Ya. Jadi skenario-nya gini, Kamboja gak mau ada pencaksilat, tapi Malaysia, Singapura dan Indonesia tetap menginginkan pencaksilat. Terus Kamboja memberi syarat, tapi atletku harus emas nih. Oh, apa itu berarti? Itu cabang respect ya, cabang respect. jadi cabur pencaksilat. Cabur pencaksilat putra U45 ini hanya ada untuk 3 negara. Tapi pemenangnya Kamboja anjing. Buat apa dong kayak gitu? Yang kasihan siapa? Iya Singapura itu kan, Salah, Singapura Indonesianya. Salah. Kambojanya. Iya, yang kasihan atlet pencaksilat Kamboja. Kan bisa aja dong. Wah, aku enggak punya atlet pencaksilat nih. Mau jadi atlet pencaksilat enggak? Oh, iya, pasti dapat emas nih. Iya, benar. Ini langsung fakta ya. Langsung pasti emas kok, santai aja. Mas. Saya jamin pasti emas. Iya. Ya iyalah anjing, orang enggak ikut main. Ini dari dunia silat lagi. Safira Dwi Meilani nyaris gagal meraih medali emas di saat ia unggul dari pesilat Vietnam Nguyen Hoang Hong An di nomor tanding putri kelas B. Safira unggul 6143 saat waktu tinggal 18 detik. Namun ia mengalami dislokasi bahu dan terlihat meringis. Hal ini dianggap pelanggaran. Laga pun dihentikan dan Nguyen diputuskan sebagai pemenang. Tim Indonesia lalu melakukan protes dan banding. Safira akhirnya dinyatakan menang dan berhak meraih medali emas. Lagi-lagi ini masalah aturan. Sama kayak karate tadi, ini masalah aturan. Benar. Balik lagi ke pertanyaan tadi, apa memang Kamboja kurang mempersiapkan di cabur-cabur tertentu atau cabur-cabur kecil lah istilahnya. Iya, benar. Yang cabur-cabur kurang populer. Iya, akhirnya tidak diperhatikan karena memang non populer seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Kalau di sini sih sudah habis. Dan kita sebenarnya masih banyak. Kalau tidak salah dari cabur Muay Thai yang sempat dihapus dan diganti jadi olahraga milik Kamboja sendiri. Kun Bukator sama Kun Kemer. Iku Pak. Jadi kayak salah Kun Kemer itu ya. Yang kayak silat juga gak sih? Sama yang kayak ini yang sebenarnya juggling gitu kayak gitulah. Tapi itu memang privilege dari Kamboja. Sebagai tuan rumah dia juga boleh mengajukan atau membuka cabur-cabur lokalnya dia untuk yang tentu saja mendulang emas seperti itu. Tapi memang boleh nggak kalau tuan rumah menutup cabur juga? Bisa. Itu semua privilege-nya dia. Itu semua privilege-nya dia. Jadi jika ada cabur yang tidak menguntungkan bagi negara tersebut, gak apa-apa ditutup. Gak apa-apa. Itu privilege-nya dia. Ya kalau aku jadi tuan rumah ya, ya aku berlakukan sama seperti pencaksilat tadi. Saya tidak mau mengeluarkan cabur apapun. Kan rame tuh. Terus ya udah saya dapat emas semua. Ya enggak kita juga bangsat. Kita pas ada aturan. Karena itu kan juga nanti berimbas kepada masalah pembiayaan atlet itu sendiri kan seperti itu. Jadi kok gini kayak Indonesia pun ya, kalau misalnya di Indonesia ada cabur yang tidak berprestasi atau jarang dapat prestasi, biasanya nggak akan diberangkatkan.
Itu poinnya. Itulah yang kemudian dapat jadi berbahaya di ini timnas MLBB men kita. Karena kurangnya prestasi bisa-bisa aja tahun Enggak, itu depan. kecurangan, men. Itu kecurangan. MLBB men, kita dicurangi. Anjing, itu lagi sama bangsat. Dicurangi diri kita sendiri. Ganti baju. Itu seperti itu. Bicara soal ketidaksiapan. Aku ada satu pertanyaan lagi. Yuk. Soal aturan mainnya itu juga ditentukan oleh tuan rumah. Oh enggak, tentu kalau aturan main pasti berafiliasi langsung nih kataku ya sama asosiasi cabur itu sendiri. Maksudnya kayak bola tetap harus ngikutin FIFA dong aturannya. Gitu. Bulu tangkis tetap harus ngikutin BWF aturannya seperti itu. Cuma untuk masalah tadi yang kamu bilang, apakah memang ini tidak ada persiapan dari wasit dan segala macam, lah itu bisa juga diselidiki. Apakah memang wasitnya udah gak qualified untuk jadi wasit, atau memang katamu tadi apakah memang gak ngerti rule-nya. Tapi kalau gak ngerti rule-nya kayaknya gak mungkin deh Pak, iya kan? Iya sih. Enggak, soalnya aku mau komplain soal Apa? aturan best of one MLBB. Itu bangsat coro. Ya, kalau itu bisa. Kalau itu benar bisa jadi tuan rumahnya itu. Bisa juga. Bisa juga karena mungkin apakah memangkas waktu dan segala macam, karena kalau nggak salah waktu di Filipina kemarin itu masih best of 3. Iya. Men, main Best of 2 apa best of 3 lupa aku. Best of 2 lah. Iya, best of 2. Main best of one itu anjing banget anjing. Enggak, kita aja kita aja enggak. Emang perlu dievaluasi. Mending wamen kita ya. Wamen bagus. Kita harus apresiasi kepada MLBB wamen kita. Luar biasa. Ladies man. Ladies. Woman tapi Pak di officialnya woman sama men anjing. Masa ladies and gentlemen? Enggak. Oke, tadi bicara soal ketidaksiapan, sempat yang pertama juga viral tuh adalah ini Pak, soal pemasangan medali emas di cabang panjat tebing apa yang pakai lampu mobil. Anjing. Ya ngerti kan? Sumpah. Enggak, makanya apakah memang tidak ada statistik apa-apa? Cuma yang sempat viral videonya adalah ketika kita menang, memang Indonesia menang. Kalau nggak salah panjat tebing. Jadi di podium itu karena gelap, akhirnya penerangannya pakai lampu mobil di depan nih. Coba kalian cari itu aja videonya, sempat viral itu di situ. Tapi menurutku itu memang sudah dibuat seperti itu untuk menambah kesan dramatis. Wow. Kenapa? Kok bisa kesan dramatis? Loh iya kan akan ada yang diceritakan oleh anak cucu kepada anak cucu atlet tersebut. Dia kepingin dia ya. Mbah Bian le nerima emas, desain terima mobil. Atlet dunia gak mungkin kayak gitu loh, cuma Mbah tok sing pakai mobil Avanza. Oke, aku mungkin sambil cari yang lain. Oke. Siapa tahu ada benar. lanjutan. Tadi kalau nggak salah waktu awal-awal memang Kamboja sempat memimpin untuk perolehan medali emasnya, jauh bahkan meninggalkan kontingen lainnya. Tapi pada akhirnya di penghujung penyelenggaraan SEA Games, akhirnya Vietnam dan Thailand berhasil nyelip Kamboja, bahkan Indonesia pun emasnya kalau nggak salah sedikit lebih banyak daripada Kamboja sehingga mendapati posisi 3. Ini memang pada akhirnya membenarkan bahwa mau oke apapun Anda membuka cabang-cabang olahraga lokal, tapi kalau atlet Anda kurang, tetap aja kan kalah gitu loh, ketika lagi ngomong apa sih? MLBB men meneh. Enggak, maksudnya tentang Kambojanya, Pak. Maksudnya seberusaha apapun Anda, mungkin aku gak tahu apakah memang berbuat curang sengaja atau tidak, tapi memang nek wes Tuhan, Bro. Itu sementakdirkan bean kalah dia si anjing. Oke, apa. Kamar atlet bulu tangkis Indonesia bocor. Oh iya, bulu tangkis kalau nggak salah. Itu. Terus kursi plastik di ruang ganti pemain. Kasih apa kondangannya nih, kursi kondangan anjing. Anjing, panitia maraton nyalakan layar LED, start naik kursi plastik. Kalau kita bicara soal banyaknya ketidaksiapan, banyaknya fasilitas yang mungkin orang awam buruk, yaitu lagi-lagi tergantung dari pihak penyelenggara ya, apakah memang budgetnya kurang atau memang ada urgensi di situ seperti apa, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Cuma kita ya, kalau aku sebagai Menpora-nya Kamboja atau siapapun itu, aku akan benar-benar menyediakan itu seproper mungkin. Karena apa? Karena pagelaran SEA Games ini kan se-ASEAN. Itu juga bisa menjadi pintu gerbang bagi negara yang menyelenggarakan untuk dikenal jauh lebih baik lagi seenggaknya di ASEAN. Bahkan bisa juga di dunia, karena juga disiarkan di TV-TV dunia juga kan kalau nggak salah gitu. Jadi itulah kenapa kita kan menghabiskan budget yang besar untuk
seremonialnya. Iya, gitu. itu bukan apa-apa loh ya. Bukan Asian apa-apa, Games kemarin karena itu waktu di Indonesia, itu bener-bener berita yang tersebar itu sampai seluruh dunia. iya, kalau Karena- gak salah waktu di Asian Games open ceremony kemarin jadi one of the best di pagelaran acara Olimpik ya, entah itu Asian Games atau Olimpiade seperti itu. Jadi memang wajar kalau misalnya emang agak berlebihan, cuma itu adalah citra yang harus kita bangun untuk menyambut para kontestasi atlet-atlet di seluruh dunia dan juga pengunjung. Ini juga berkaitan soal nanti tentang pariwisata, tentang soal apakah ada income yang besar di situ karena ada penyelenggaraan ini gitu loh. Tapi kalau para game kok nggak seramai itu ya? Rame sebenarnya, cuma ini juga media juga memang kurang kalau yang para games ya. Karena kayaknya kurang diekspos ya. Karena Meskipun karena memang nggak ada yang mau nonton. Tapi aku nonton loh. Para game aku nonton. Bulu tangkis. Bulu tangkis yang sorry aku nggak tahu sebutannya apa, tapi iya. aku menyebutnya bulu tangkis tanpa kaki. Yang aja gue enggak. Sumpah. Iya, emang faktanya emang gitu ya. Sumpah aku nggak tahu sebutannya, men. Iya. Aku cuma ngomongnya sebutannya bulu tangkis goblok. Bulu tangkis sudah gitu. Enggak, maksudku iki loh. Nomornya. Oh, nomornya apa gitu. Kan kalau beregu apa-apa gitu. Kan kalau yang biasa kan ada men tunggal, woman tunggal. Itu men tunggal. Ini lah. kan ada men tunggal. cabang baru kan, bulu tangkis. Yang enggak bangsa. Witot. Anjing, gue ya. Bagian bawah gitu. Iya, anjing. Itu seru, men. Itu seru. Iya. Memang benar-benar seru. Dan juga atlet-atlet kita di para games juga bagus-bagus. Kok gak ada yang jelek. Memang seru. Tapi sayangnya adalah tidak seramai dan semeriah. Emang gitu, iya. Emang gitulah. Emang gitu. Apa karena memang budget bagi para penyandang? Karena nek kataku Pak yo, iki udah apa wis. Nek kataku memang kurang diprioritaskan. Memang untuk ke para games ya. Mau itu para games di SEA Games, para games di Asian Games, para games di Olimpiade, itu memang agaknya kurang tidak diprioritaskan sehingga mungkin soal pembiayaan memang mungkin lebih kecil daripada yang umum mungkin kayak gitu. Iya, masalah laki-laki dan perempuan di Indonesia juga kan beda toh. Budgetingnya beda. Oh iya, benar. Oke. Nah, Sepak bola nih. Sekarang kita bahas sepak bola. itu adalah laga puncak. Langsung bahas final ya, Langsung bahas. Apa seru. mau kita bahas yang jadi fase grup dulu karena aku agak sedikit tahu. Aku udah sedikit highlight ya. Karena di fase grup itu Indonesia memang tergolong masuk ke dalam grup yang dianggap tuh enteng sama apa namanya? Siapaan grupnya? Kalau gak salah Myanmar. Iya gak sih? Iya Myanmar, kemudian sama Kamboja itu sendiri, pas sama Timor Leste kalau gak salah. Iya kalau gak salah. Sama ya pokoknya itulah. Pas kemudian masuk jadi juara grup, masuk ke semifinal melawan Vietnam. Ya kan gol dramatis. 3-2 ya kan di menit extra time ke bukan extra time, menit tambahan waktu 90 plus 5 kalau gak salah. Akhirnya masuk ke babak final melawan pesaing kita Thailand, ya kan? Mungkin pertama sebelum kita bahas kontroversinya, setelah 32 tahun, 23 tahun? 32 tahun. Setelah 32 tahun akhirnya kita meraih emas. Kita meraih emas di cabang olahraga sepak bola. Respect lah, kita appreciate untuk itu ya. Luar biasa perjuangan Garuda Muda. Oke, apa yang mau dibahas soal sepak bola? Selain kerisuhan yang terjadi. Ya, itu kita akan bahas lagi. Oke, apa dulu nih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah gol kedua Indonesia. Aku tidak begitu paham. Nah, silakan. Ini yang sempat ramai. Apakah fair play atau tidak seperti itu kan? Yang aku lihat, itu sebenarnya bola fair play. Untuk Thailand. Iya. Karena gini, kalau nggak salah gini. Aku nggak tahu nama pemainnya siapa. Iya. Yang pasti pemain Indonesia itu terkapar. Oke. Akhirnya buang bola lah. Oke. Buang bola. Nah, tapi setelah selesai pengobatan dan segala macamnya, waktu pertandingan mau dimulai kembali, bola itu bukan dihitung out, tapi drop ball. Iya. Drop ball dari wasit. Oke. Jadi bola ditaruh. Iya, ditaruh. Pakai tangan kan. Set. Ditendang tuh. Sama pemain Indonesia. Sampai ke depan. Pemain Thailand diem-diem tuh. Oke. Diem-diem. Ternyata ada yang ngejar. Kiper sudah di depan mau nerima bola yang mungkin dikira kipernya tidak akan diambil. Tapi ternyata diambil anjing. Tapi ada yang bilang itu sah. Kalau masalah sah. Gini.
berarti soal etika ya kan, kayak gitu ya. Gini, karena nggak salah ketika drop ball itu pemain Indonesia buang bola ke kiper kan, ke kiper Thailand. Kiper Thailand udah nyentuh kan? Belum. Jadi kalau nggak salah itu bola men. Bola lambung, okay. Terus mantul, tendang lagi. Mantul. Gini, jadi bola dari sana tuh. Kiper Thailand masih jauh kan, dia mau ngambil. Tapi pemain Indonesia ada yang ngejar. Akhirnya tendang. Ngelewati kiper Thailand, masuk. Ya selama wasit menyatakan itu sah ya udah sah. Kalau masalah sah ya udah. Selama bola masuk ke dalam gawang gol. Cuma masalah etika aja kan, apakah memang seperti itu. Fair play. Tapi emang banyak sekali terjadi miskomunikasi kok waktu itu di laga tersebut ya. Entah memang karena intensinya yang membuat hal itu terjadi atau memang karena ada kesengajaan yang terjadi di pihak manapun itu, tapi aku nggak tahu. Cuma memang soal soal tentang intensitas yang terjadi memang sangat panas sekali. Karena sampai sempat ada kerusuhan, bahkan setiap momen gol itu pasti perayaannya sangat dramatis dan sangat dilebay-lebaykan sehingga memunculkan provokasi di mana-mana. Mungkin kita bahas perlahan ya. Oke, perlahan. Yuk. Oke lah, 2-0. Pertama kita unggul dulu di menit-menit awal di lemparan itu kan. 1-0 kemudian 2-0. Terus gol kedua bola fair play tadi. Terus akhirnya Thailand berhasil membalas tuh. 2-1. Nah, ini mulai nih Dani. Mulai nih. Ini dramanya mulai di sini nih dramanya nih kan. Menit 90 tambahan waktu 7 menit. 7 menit, benar. Sampai menit ke-8 tambahan waktu belum ada peluit. Benar. Kita udah expect-nya wah anjing ini emas nih gitu kan. Mas. Akhirnya pertandingan masih berlanjut. Bola out. Oke. Bukannya pelanggaran ya? Bukan, bola out. Oke. Bola out. Peluit panjang. Peluit panjang 2 kali ya, guys? 1 kali. 2 kali. 1 kali, men. Masa 2 kali? Aku denger 1 kali. Oke, terus. Sudah selebrasi tuh. Pelatih Indonesia Zafri udah masuk ke lapangan. Semuanya hype nih. Nangis. Iya, benar. Terus wasit bilang, iya, itu sempat membuat semua masyarakat Indonesia tercengang, Pak. Karena apa? Karena ini gimana yang benernya gimana kan gitu kan. Ternyata masih lanjut gitu loh. Dan dihitung pelanggaran kan. Makanya itu yang aku kepingin notice bahwa sebenarnya mungkin ada miskomunikasi di situ, entah dari officialnya kita atau gimana, atau mungkin karena memang situasi yang cenderung tinggi membuat kita tuh kadang-kadang nggak konsen soal sign peluit dari wasit seperti itu. Akhirnya kayak kita karena mau menang akhirnya kepingin cepet-cepet selesai seperti ternyata ya. Kalau hitunganku memang harusnya itu pertandingan itu hitunganku ya. Pertandingan itu berhenti di 90 plus 9. Harusnya. Tapi itu masih belum nyampe 9 kalau udah salah peluit out itu kan. Soalnya sempat ada cedera yang serius tuh, kalau nggak salah. Ada cedera yang serius. Akhirnya ya itu terjadi lah. Iya. Dan dihitung pelanggaran pelanggaran. Akhirnya bola pegang Thailand langsung ditendang ke depan. Iya. Kita ya wes. Nah itu udah gagal fokus ya kita. Gagal fokus memang. Karena lagi seneng-senengnya nih di PHP akhirnya salah fokus, udah akhirnya menyamakan kedudukan 2-2 dan drama berikutnya terjadi tuh. Pemain Thailand selebrasi ke bench Indonesia. Iya benar. Yang menyebabkan keributan tuh. Iya benar. Dan kalau nggak salah officialnya juga Pak, belum. Itu masih yang pertama. Iya masih yang pertama. Masih intensitas sudah tinggi. Iya kan? Intensitas sudah tinggi tuh. Oke, masuk ke babak 15 menit pertama. Menit-menit awal kalau nggak salah 4 menit. 4 menit Indonesia ngegol loh. 3-2. Ini baru terjadi pecah nih. Selebrasi tuh yang megang gol. Tapi setelah kamera menyorot bagian PS, pukul-pukulan tuh anjing. Itu sempat aku juga gak ngerti kronologinya. Tiba-tiba langsung ada yang jatuh, ada yang juga mukul dan segala macam. I don't know. Aku gak tahu. Aku gak tahu dan tidak ada penjelasan juga. Iya waktu itu. Iya. Tapi kalau udah salah dipukul tuh yang dipukul polisi kan kalau nggak salah. Itu kan manajernya kita kan. Iya. Tapi setelah pertandingan selesai mereka sudah maaf. Oh iya udah benar. Sudah. Nah, dari pihak Thailand juga udah nangis pertama. Pukul-pukulan lama lagi kan. Akhirnya tambahan waktu lumayan lama juga kan. Setelah kejadian itu kan 2 kartu merah tuh. Iya. Bagi pemain Thailand 1, pemain Indonesia 1 dan official Thailand 2, Indonesia 1. Iya, benar. Oke. Lanjut 15 menit pertama selesai. Ya. 15 menit kedua sudah terlihat bahwa kedua belah pihak atau kedua tim, terutama Thailand, malas main. Iya. Sudah kayak
Iya. Udahlah gitu loh. Kayak mereka merasa dicurangi juga pada akhirnya. Iya, Kan? Thailand sudah males karena ya Iya. udahlah udah ribut. Oke. Indonesia males karena di PHP-in tadi. Iya, sama-sama bisa itu karena malas dan juga bisa karena energinya udah habis. Karena kita ngelihat dari Karena beberapa benar-benar terlihat. Iya, karena jelas banget terlihat. Apalagi sebenarnya kan masih fair karena 10-10 mainnya gitu. Harusnya ketika Indonesia unggul 3-2, Thailand sebenarnya masih bisa nyamain tuh sebenarnya kalau misalnya dia mau niat ya. Cuma pada akhirnya game over itu terjadi ketika Thailand main dengan 9 pemain. Pas Indonesia ngegolin 4-2. 8, men. Iya, 9 dulu 4-2, pas kemudian pas Thailand kartu merah lagi 8 pemain, Indonesia ngegolkan lagi 5-2, killing game over, kita menang. Dan ada satu hal Bagas keluar darah anjing ya. Yang hidungnya Iya, kan? itu. Iya, itu tetap di highlight. Tapi yang menjadi concern adalah memang kalau kita ngelawan timnas Thailand, entah itu Thailand apa Vietnam, itu pasti Selalu panas. intensitasnya tinggi. Dan ini bro, ada tindakan gak etis kan dari pemain Thailand. Yang ngebuang itu kan? Iya, setelah prosesi penerimaan medali perak, pemain Thailand ngambil boneka Jonathan men namanya, aku tahu itu. Beke ya nih guys lah ya. Iya, dia juga pemain yang cukup keras di lapangan waktu bermain. Dia ngambil boneka dan medali perak terus dilemparkan ke ya, itu gak penonton. etis ya. Dan kalau gak salah si PSSI-nya Thailand ya udah memberikan statement untuk Negaslah menyelidiki atau memecat yang official yang kena kartu merah itu tadi dan sudah diambil tindakan dan sudah meminta maaf kepada PSSI. Sudah statement situ. Ya, terlepas masalah apapun yang terjadi di dalam pertandingan dan di dalam official itu sendiri, masalahnya sudah selesai. Iya, udah selesai lah. Kita juara udah, apa lagi yang mau kalian ributkan gitu. Cuma memang kita mau nge-highlight itu aja sebenarnya sih. Tapi seru banget karena ini untuk pertama kalinya aku ngelihat finalnya timnas tuh bener-bener anjing lah, deg-degan banget, Cuk. Setelah 2 sama, Iya. mental kita langsung Iya benar. Makanya kan aku bilang nonton, ayo bro main ML aja, gak usah lihat lagi, udah gitu kan. Setelah kalah cuma 3-2 langsung itu tunggu. Ada hype lagi nih gitu loh. Jadi karena Indonesia tuh terkenal raja tanpa mahkota. Iya kan? benar. Selalu masuk final tapi gak pernah jadi juara gitu. Selalu menjadi penerima medali perak. Iya, meskipun ya sekelas SEA Games ya, cuma ini adalah satu prestasi yang bagus yang banget. Bergengsi lah di ASEAN kan. Iya, untuk timnas kita juga, apalagi kan tahun depan kita main di Asia, di Piala Asia di Qatar kan. Jadi mungkin ini adalah booster yang bagus sekali untuk timnas senior nanti untuk sama-sama semangat untuk memenangkan juara kan, seperti itu. Dan itu jadi salah satu penutupan juga ya bagi pagelaran SEA Games. Maksudnya puncaknya udah di bola lah. Yang lainnya udah kalah semua tuh, berita-berita pada akhirnya kan ketutup sama bola semua. Dan untungnya ketika timnas kita menang, tidak ada foto ketum PSSI ya di ucapan selamat ya. Bagus lah. Kan Erick Thohir bro. Iya kan bagus dong, nggak ada. Yang kan kontribusinya kan coach, pemain. Harusnya mereka harus lebih di blow up media, bukan yang kayak kemarin. Erick Thohir kan enggak narsis. Kemarin narsis berarti. Iyalah, dan jaga image juga lah. Sudah 2 mau 2024. Apalagi Pak yang mungkin bisa kita bahas di Kamboja, di SEA Games Kamboja kemarin? Ada di atlet kita sendiri gimana sih menurutmu? Aku kurang tahu ya. Aku kalau nggak salah kemarin tuh nonton bola ya, bulu tangkis nonton. Volley aku nonton. Oh iya, volley. Kita kayaknya cabur populer kita banyak menang deh. Kalau men's aku nggak tahu justru. Kalau volley kah? Iya. Volley men's kita menang kok. Emas kita. 3 kali beruntun. Soalnya kalau yang women kan perunggu. Perunggu, benar. Aku sempat nonton yang women. Terus aku sempat nonton renang. Renang kita banyak kok emas kalau salah. Terus kalau angkat beban pasti. Pasti kita ya, weightlifting kita menang. Aku nonton apa? Pas basket putri kita menang emas, cuma basket putranya kalah aja kan. Oh, dan ini yang mau aku apresiasi dari pagelaran SEA Games 2023 disiarkan secara live YouTube. Wow. Dan free ya? Dan free. Wow. Itu keren banget. Itu untuk pertama kali Kamboja, aku nggak tahu pertama kali atau enggak ya. Cuma setauku baru di Kamboja ini ya, meskipun menggunakan bahasa Kamboja. Presenternya kan menggunakan atau komentatornya kan menggunakan bahasa Kamboja ya, aku nggak ngerti gitu. Tapi paling tidak kita bisa nonton. Dan bagi aku kaum yang tidak ada channel RCTI. Ya kan ganti anjir. RCTI harus berlangganan anjing. Iya, kan ganti media operator itu nih kan loh. Tapi emang di awal-awal pun juga tiketnya juga gratis kok untuk beberapa venue. Jadi seperti itu. Menurutku cukup keren lah. Cukup keren. Dan mungkin soalnya kan kita kalau untuk urusan olahraga kan kita nggak perlu
Udah kita tutup aja kalau Ya. begitu. Sampai di sini aja Keren, karena keren, udah Kamboja azan. keren. Terima kasih semuanya udah nonton. Bye bye.